Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Aryo, mudah belajar bahasa Inggris. Kepada Ananda dan pecinta bahasa Inggris semua, dimanapun Anda berada. Di video ini kita akan menjawab soal latihan English exercise sebagai berikut dengan menggunakan cara cepat memahami there is, there are. Ya, pada pemirsa semua ya, Ananda dan pecinta bahasa Inggris dimanapun Anda berada, melihat tadi soal ini ya, nomor 1 ya, kita perhatikan. Ini ada sebuah payung di atas meja. Ya, kata kuncinya di sini ada ya, ada sebuah payung di atas meja ya. Nah, sekarang masalahnya ada itu Inggrisnya apa gitu ya. There. Ada itu Inggrisnya adalah there. Ya, there. Ini there bisa there is ya, atau there are. Ya. Bisa menggunakan there is atau there are. Nah, ya, ada kelanjutannya. Nah, sekarang kita perhatikan ya, ada sebuah payung ya, ada itu oke, kita gunakan there. Jadi ada itu ya, bahasa Inggrisnya adalah there. Sebuah payung. Nah, di sini ya, sebuah. Oke, sebuah itu sama dengan satu sebetulnya ya. Sebentar, kita coba di atas saja ya. Jadi ada sebuah atau seekor atau seorang ya. Ini bisa menggunakan kata atau en. Nah, seperti ini ya, atau en ya. Jadi sebuah, seekor, seorang itu bisa kita gunakan ya kata atau en ya. Sebetulnya dan en itu sama, artinya one, satu ya. Jadi atau en itu digunakan untuk menunjukkan satu ya, satu benda ya, satu benda, satu orang, atau satu ekor hewan ya, karena bisa dipakai untuk benda, untuk hewan, ataupun untuk orang ya, untuk atau en ya. Sekarang kita lihat begini ya, kalau ini untuk ya kata benda yang ya berhadapan dengan kata benda yang berawalan huruf mati. Sedangkan en ya kebalikannya, untuk menghadapi kata benda yang berawalan huruf hidup, vowel ya. Nah, huruf hidup itu dalam bahasa Inggris ya ada a, i, u, e, o ya. Di sini aja a, i, u, e, o ya. A, I, U, I, O lah, seperti itu ya. Oke. Ini dasarnya saja dulu ya. Kemudian ada there, sebuah. Nah, sebuah ini kita cocokin dulu dengan payung ya. Payung itu bahasa Inggrisnya adalah umbrella ya. Umbrella. Di atas meja ya, di atas itu on. Meja, table ya. Boleh pakai the nggak apa-apa ya, misalnya atau the table ya, di meja itu ya, boleh ya, seperti ini, table atau on the table ya. Nah, sekarang masalahnya ya, karena di sini sebuah, otomatis kita gunakan is ya, karena is itu untuk menunjukkan sebuah atau satu ya. Nah, jadinya di sini kita pakai is.
Jadi there is ya, bukan there are. Karena kalau there are itu untuk menunjukkan banyak benda ya, atau plural ya. Ukurannya 2 ke atas, 2 benda ke atas. Jadi 2 benda ke atas ya. Berarti 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu menggunakan are ya. Nah, karena di sini sebuah payung berarti menunjukkan payungnya satu ya. Jadi kita gunakan is. Sebuahnya itu kembali karena umbrella ini berakhiran huruf hidup ya, u ya, u ya, u a bacanya umbrella ya. Tapi dia hurufnya huruf hidup ya. Berakhiran huruf u ya atau u ya. Maka dia yang cocok untuk sebuahnya menggunakan an. Nah, seperti itu. Ya. Jadi there is ya an umbrella on the table ya. Ada sebuah ya payung di atas meja ya. Boleh on table atau on the table ya. Oke, sampai sini jelas ya pemahamannya. Oke ya. Kemudian soal nomor 2, ada seekor kucing di bawah kursi ya. Ada. Nah, ada tadi sudah kita bahas ya, dalam bahasa Inggrisnya itu there. Kemudian seekor. Nah, ini satu lagi ya, berarti jumlahnya satu ya. Boleh nggak pakai one? Misalnya there is one a cat, boleh. There is one cat gitu maksudnya ya, boleh ya. Jadi kalau misalnya ada kata seekor, ada seekor, berarti kan satu ya. Udah bisa dipastikan ini is ya, pakai is. There is ya, seekor kucing. Nah, kucing itu cat ya. Kucing itu cat. Nah, sekarang masalahnya seekor ini ya pakai e atau pakai en gitu ya. Karena kan seekor, sebuah atau seorang itu bisa menggunakan e atau en ya. Artinya satu ya, satu benda, satu orang atau satu ekor hewan ya. Nah, karena di sini kita melihat kucing ya, kucing itu cat, berawalan huruf C ya, huruf C ya, yaitu huruf mati ya, berarti ya. Huruf mati itu konsonan ya. Huruf mati itu ya konsonan ya. Konsonan ini huruf mati, konsonan selain huruf ya a i u e o atau e i u i o ya, dalam alfabet ya bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu, karena cat ini kata benda ya, nama hewan ya, adalah berawalan huruf mati ya, maka yang cocok menggunakan e ya. There is a cat ya. Sebetulnya kalau pakai one juga nggak apa-apa ya. There is one cat, boleh ya, tidak masalah. Cuman kita juga harus tahu ya mengenai pemakaian e dan en ya. Karena biasanya kalau dalam soal-soal ujian ya mengenai there is, there are ini suka ada itu ya, e ataupun en ya. Kalau pakai one mah sudah mudah ya sebetulnya ya. Tapi di sini kita harus bisa memahami perbedaan e dan en ya, yang artinya memang menunjukkan sebuah, seekor atau seorang. Nah, sekarang di bawah itu under ya. Under ya. Under the chair. Oke. Jadi there is a cat under the chair ya. Nah, sekarang kenapa harus ada is gitu ya? Kalau kita lihat di kalimat ini ya, kan sudah ada pasangannya nih, ada there, seekor ya, seekor itu ya, kucing cat, di bawah jadi satu ya, di bawah tuh under ya, kursi the chair ya. Kemudian is ini artinya apa? Karena nggak ada pasangannya ya. Nah, sebetulnya is ini ya adalah to be ya. Is ini adalah to be. To be itu apa? To be itu kata bantu kerja. Kata bantu kerja. Ya. Biasanya to be ini muncul ya jika ya di dalam kalimat ini tidak mengandung kata kerja ya.
karena di sini tidak ada kata kerjanya ya, maka selalu ada yang namanya to be gitu ya. Demikian ya. Jadi walaupun kalimat ini ya melihat dari kalimatnya there, ada ya, seekor tapi is tidak ada pasangannya ya, maka is itu memang harus ada ya, polanya memang menggunakan there is atau there are ya, sebagai menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat nominal ya, kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Ya, oke, baik, sampai di sini ya untuk nomor 2 ya. Jadi untuk nomor 2 jawabannya there is a cat under the chair ya. Demikian. Oke, sekarang tidak ada 2 gelas di atas meja ya. Tidak ada 2 gelas. Nah, tidak ada ya, di sini ada dulu ya, kita taruh ya there. Nah, seperti itu ya. Kemudian ya, di sini ada 2 gelas ya, 2 gelas. Kalau 2 gelas berarti kita tidak menggunakan sama n ini ya, atau n itu tidak usah dipakai ya, tidak usah dipakai ya. Karena apa? Karena 2 gelas itu ya lebih dari 1 ya, berarti kita ambil 2 di sini ya supaya lebih mudah. 2 gelas, glasses ya. Di atas meja, di atas itu on meja, meja itu the table ya, table atau table saja juga nggak apa-apa, tapi umum ya kalau table. Kalau the itu menunjukkan kekhususan ya. Oke, meja itu ya bisa diartikan seperti itu ya, table. Oke, nah sekarang ya kalau kita lihat di sini ya, tidak ada 2 gelas di atas meja. Ada yang kurang tidak nih kalimatnya? Ada ya, karena ini jumlahnya 2 ya, berarti kita menggunakan are ya, are. Kemudian tidaknya gimana tidak ini? Nah, tidak ini selalu not ya dalam bahasa Inggris, not. Nah, begitu ya. Jadi enaknya begini ya. Jadi kalimatnya there, jawabannya there are not 2 glasses bacanya ya, on the table. Nah, seperti ini ya. Jadi there are not 2 glasses on the table ya, karena 2 ya berarti dikasih ini ya, tambahan is ya, is ya, karena berakhiran s ditambahkan is ya jika bendanya itu plural ya. Benda plural itu benda yang jumlahnya lebih dari 1 ya. Oke, habis ini jelas ya. Jadi jawabannya there are not 2 glasses on the table. Oke, sekarang soal nomor 4 ya. Nah, di sini apakah ada 2 gelas di atas meja? Apakah? Nah, kalau ada apakah berarti menunjukkan kalimat ini adalah kalimat pertanyaan ya. Oke, apakahnya kita tinggalkan dulu ya. Sekarang yang penting ada ini. Selalu ya there. 2 gelas berarti 2 ya. Gelas, glasses. Di atas tadi sudah ya, on meja, the table. Oke, tanda tanya, question mark ya. Oke, sampai sini ya. Nah, sekarang apakah ini apa nih bahasa Inggrisnya gitu kan? Apakah? Nah, apakah ini adalah interrogative question ya, pertanyaan, kalimat pertanyaan ya. Kalau apakah itu jawabannya bisa 2 ya, bisa iya atau tidak ya, bisa aja satu no gitu ya. Tapi apakah ini apa Inggrisnya gitu kan? Nah, kita harus lihat polanya ya. Jika pola kalimat dalam bahasa Indonesia soalnya seperti ini ya, apakah ada 2 gelas di atas meja ya, apakah di sini, maka polanya adalah to be harus ada di awal kalimat ya, to be ditambah there
ya, terus ditambah bendanya ya, bendanya di sini nounnya ya, nounnya ya, atau bisa juga ya dia yang menjadi pokok kalimatnya ya, subjeknya ya, subjeknya ya. Jadi to be ini tergantung pada jumlah bendanya. Kalau bendanya itu satu, to be-nya is ya. Kalau bendanya banyak, subjeknya banyak ya, 2 misalnya ya atau lebih, maka to be-nya adalah are. Nah, karena di sini ya yang menjadi bendanya pokok kalimatnya di sini adalah 2 gelas ya, maka 2 di sini ya lebih dari 1 menggunakan are. Jangan is ya, tapi are. Jadi are di sini ya adalah to be. Ya. Artinya apa? Artinya apakah. Jadi kalau to be ada di awal kalimat ya, artinya iya atau tidak gitu ya, apakah. Nah, seperti ini. Nah, untuk menjawab soal apakah, maka Inggrisnya bisa iya bisa tidak ya. Kalau memang benar ya, gelas itu ada di atas meja ya, ada 2 gelas di atas meja, iya benar ada 2 gelas di atas meja, maka jawabnya adalah yes. Yes, there are. Ini jawaban pendek ya. Kalau tidak ada, tidak sesuai dengan kenyataan ya, berarti no, there ya, oh sorry ya, no, there are not. Nah, seperti ini. Gimana ya? Jelas ya? Jadi apakah ada 2 gelas di atas meja ini ya? Apakah ada 2 gelas di atas meja ya? Bahasa Inggrisnya adalah are there ya, are there 2 glasses on the table ya, dan mengikuti pola yang ada di bawahnya ya. Jadi to be ada di awal kalimat, artinya apakah iya atau tidak. Jawabannya jika iya sesuai dengan kenyataan ya, yes there are. Kalau tidak ya, jawabannya tidak, berarti no there are not ya. Oke. Baik, sampai di sini saja pembahasan dari Mr. Haryo ya. Silahkan ya di-share video ini dan di-subscribe ya. Ketik tanda lonceng ya, agar apabila ada video yang baru dari Mr. Haryo ya, Ananda dan pecinta bahasa Inggris adalah yang pertama kali menerima video tersebut. Okay, thank you very much for your attention. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.